Dimulai dari sini, saya merasa bahwa sukses bukan lagi cuma sekedar angan-angan. Dimulai dari sini, saya mulai bertemu dan mempelajari ilmu ekonomi dan bisnis dari dosen-dosen yang profesional dan dosen-dosen yang benar-benar ahli di bidang ekonomi dan bisnis. Dimulai dari sini, saya diajarkan bagaimana menjadi seorang pebisnis yang handal dan terampil. Dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana merencanakan sebuah plan agar dapat direalisasikan dengan baik. Selain itu, dimulai dari sini, saya mulai mengerti bagaimana kesulitannya untuk menjadi seorang owner perusahaan yang harus mempertahankan, mengembangkan daripada usaha ini. Apalagi di tengah-tengah persaingan yang berat, dan lagi saya juga merintis karir sebagai karyawan Bank Jateng. Jadi dalam situasi ini saya harus berusaha dua-duanya, karir yang sukses dan usaha yang sukses pula. Sukses bagi saya sih adalah apa yang kita inginkan, apa yang kita cita-citakan bisa tercapai. Tidak mudah sih memang kalau mengingat banyak hal yang telah saya lalui baik suka maupun duka. Kadang teringat sih masa-masa kuliah saat bagaimana saya berjuang hingga menjadi seperti sekarang ini. Peningkatan skill dan kompetensi diasah melalui pelatihan-pelatihan dan praktikum-praktikum di kampus yang sangat berguna sekali untuk perkembangan karier saya saat ini. Itu menjadi bekal yang sangat berharga untuk saya bisa menjadi sukses. Kegiatan kemahasiswaan memupuk percaya diri saya, sehingga menjadi bekal saya dalam berkarya di dunia kerja. Pendidikan di sini sangat berkualitas, mulai dari dosen, fasilitas pembelajaran, tidak heran akreditasinya bagus. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Sukses kami dimulai dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai fraud atau kecurangan yang terdiri dari materi fraud tree dan teori-teori yang menjelaskan tentang fraud. Kami dari kelas B1 Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang dengan mata kuliah Audit Investigatif yang diampu oleh Bapak Arif Himawan Dwi Nugroho. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Diah Wahyu Insaroh dengan NIM 1805520077. Selanjutnya, kepada Saudara Anissa Salsabila, silakan untuk memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Salsabila dengan NIM 1805520106 dari kelas B1 Audit Investigatif Program Studi Akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Anggota selanjutnya ada Saudara Sinta Ayuningsih, silakan untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sinta Ayuningsih dengan NIM 1805520114 dari kelas B1 mata kuliah Audit Investigatif Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Materi yang pertama yaitu fraud tree. Ini merupakan bagian dari fraud tree yang terdiri dari corruption, asset misappropriation, financial statement fraud. Fraud tree merupakan sistem klasifikasi mengenai kemungkinan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan di dalam suatu perusahaan,
Secara umum, klasifikasi yang dilakukan terbagi menjadi 3, yaitu korupsi atau corruption, penyimpangan atas aset atau asset misappropriation. Selanjutnya yang ketiga ada pernyataan palsu atau fraudulent statements. Yang pertama akan dibahas yaitu asset misappropriation atau penyalahgunaan aset. Penyalahgunaan aset merupakan penyalahgunaan terhadap aktiva tetap atau harta perusahaan yang digunakan untuk keuntungan pribadi. Jenis yang paling umum dari penipuan dan sering terjadi sebagai penipuan karyawan. Beberapa jenis penyalahgunaan aset yaitu yang pertama berupa aset. Aset terbagi menjadi yang pertama larceny atau pencurian. Kas dicuri setelah kas dicatat pada buku perusahaan. Terbagi menjadi off cash on hand, ditandai dengan tidak adanya penjelasan terhadap selisih kas yang terjadi. Kemudian ada from the deposit, merupakan slip deposit yang telah diubah atau disalahgunakan. Kemudian cash yang kedua ada berupa skimming. Skimming merupakan kas yang dicuri sebelum dilakukannya pencatatan pada buku perusahaan. Dapat dilakukannya dengan yang pertama dengan sales, dengan ciri-ciri penjualan tetap atau menurun dengan harga pokok penjualan yang meningkat, unrecorded, understated. Kemudian yang kedua ada receivables dengan ciri meningkatkan piutang usaha dibandingkan dengan kas. Kemudian ada write-off scammers, lapping scammers. Kemudian skimming yang ketiga ada refunds. Selanjutnya bagian kas yang ketiga ada fraudulent disbursement. Terjadi ketika arus uang sudah tertekan dalam atau sudah masuk ke sistem. Fraudulent disbursement mempunyai tanda-tanda awal terjadinya penyalahgunaan kas, yaitu meningkatnya pengeluaran ringan, misalnya biaya konsultasi atau iklan. Alamat rumah pegawai sama dengan alamat vendor. Kemudian alamat vendor merupakan PO Box. Nama vendor terdiri atas inisial, huruf, atau tujuan bisnis yang tidak jelas. Fraudulent disbursement dapat dilakukan dengan cara yang pertama dengan billing schemes, merupakan skema pemain atau schemes dengan menggunakan proses billing atau pembebanan tagihan sebagai sarananya. Perusahaan melakukan pengeluaran uang berdasarkan faktur fiktif untuk barang atau jasa yang dibeli. Faktur yang di markup nilainya atau faktur untuk keperluan pribadi. Contohnya, sell company, non-accomplice vendor, kemudian personal purchase. Selanjutnya dapat dilakukan dengan cara payroll schemes. Payroll schemes merupakan skema permainan melalui pembayaran gaji. Perusahaan melakukan pembayaran klaim kompensasi berdasarkan data yang tidak seharusnya. Contohnya, ghost employers, kemudian communication schemes, kemudian workers compensation, selanjutnya falsified wages. Kemudian ada check tampering, yaitu pelaku menukarkan dana perusahaan dengan mengubah dana pada salah satu bank perusahaan atau mencuri cek yang ditunjukkan untuk pihak lain. Contohnya fork maker, fork endorsement, altered pay, kemudian ada concealed check, selanjutnya ada authorized maker. Kemudian ada register disbursement schemes. Pelaku memasukkan input yang salah pada cash register untuk menutupi uang yang diambil. Contohnya false void. Selanjutnya ada false refund. Kemudian
jenis penyalahgunaan aset yang kedua itu ada inventory and all others asset. Inventory and all other asset itu ada misusu atau penyalahgunaan, merupakan penyalahgunaan aset. Kemudian yang kedua ada larceny atau pencurian, merupakan pencurian yang berupa aset, wreck and transfers. Kemudian ada false sales and shipping. Selanjutnya ada purchasing and receiving. Kemudian ada unconcealed larceny. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Salsabila. Yang selanjutnya adalah fraudulent statement. Jenis fraud ini sangat dikenal oleh para auditor yang melakukan general audit atau opinion audit. Ranting pertama menggambarkan fraud dalam menyusun laporan keuangan. Fraud ini berupa salah saji atau misstatement, baik overstatement maupun understatement. Cabang dari ranting ini ada dua. Yang pertama, menyajikan aset atau pendapatan lebih tinggi dari yang sebenarnya atau asset or revenue overstatement. Yang kedua, menyajikan aset atau pendapatan lebih rendah dari yang sebenarnya atau asset or revenue understatement. Ranting kedua menggambarkan fraud dalam menyusun laporan non-keuangan. Fraud ini berupa penyampaian laporan non-keuangan secara menyesatkan, lebih bagus dari keadaan yang sebenarnya, dan seringkali merupakan pemalsuan atau pemutarbalikan keadaan. Bisa tercantum dalam dokumen yang dipakai untuk keperluan intern ataupun ekstern. Jenis fraudulent statement yang dapat dilakukan, yang pertama ada finansial, yang di dalamnya ada dua, yaitu aset atau revenue overstatement, dan aset atau revenue understatement. Di dalam aset revenue overstatement, yang pertama ada timing difference, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan mencatat waktu transaksi lebih awal dengan waktu transaksi yang sebenarnya. Misalnya, mencatat transaksi penjualan lebih awal dari transaksi sebenarnya. Yang kedua, ada fictitious revenues, yaitu bentuk laporan keuangan dengan menciptakan pendapatan yang sebenarnya tidak pernah terjadi atau fiktif. Yang ketiga ada concealed liabilities and expense, yaitu bentuk kecurangan laporan keuangan dengan menyembunyikan kewajiban-kewajiban perusahaan, sehingga laporan keuangannya terlihat bagus. Yang selanjutnya ada improper disclosure, yaitu bentuk kecurangan perusahaan yang tidak melakukan pengungkapan atas laporan keuangan, serta cukup dengan maksud untuk menyembunyikan kecurangan-kecurangan yang terjadi di perusahaan, sehingga pembaca laporan keuangan tidak mengetahui keadaan yang sebenarnya terjadi di perusahaan. Dan yang terakhir ada improper asset valuation, yaitu adalah bentuk kecurangan laporan keuangan dengan melakukan penilaian yang tidak wajar atau tidak sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum atas aset perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan dan menurunkan biaya. Kemudian yang selanjutnya ada non-finansial, yang termasuk di dalamnya adalah employment credential, yang kedua internal dokumen, dan yang ketiga eksternal dokumen. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Sinta Ayuningsih. Selanjutnya yaitu ada korupsi. Korupsi merupakan tindakan yang dilakukan biasanya oleh satu atau lebih orang yang saling menguntungkan. Ada 4 jenis korupsi yang dapat dilakukan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada konflik of interest atau konflik kepentingan. Konflik kepentingan muncul ketika seorang pegawai bertindak atas nama kepentingan pihak ketiga selama melakukan pekerjaannya, atau atas nama kepentingan diri sendiri dalam kegiatan yang dilakukan. Yang kedua yaitu bribery atau penyuapan.
Penyuapan melibatkan pemberian, penawaran, permohonan, atau penerimaan sesuatu yang berharga untuk mempengaruhi seorang petugas dalam melakukan pekerjaannya menurut hukum. Para petugas tersebut mungkin dipekerjakan oleh pemerintah atau pihak yang berwenang atau oleh organisasi swasta. Nah, contohnya yaitu invoice kickbacks atau suap faktur. Merupakan salah satu bentuk penyuapan di mana si penjual mengikhlaskan sebagian dari hasil penjualannya. Presentasi yang dilaksanakan itu bisa diatur di muka atau diserahkan sepenuhnya pada keikhlasan penjual. Kickback merupakan korupsi dalam hal pembelian. Yang kedua yaitu bid rigging, merupakan korupsi dalam hal penjualan yang merupakan penerimaan dalam tender. Yang ketiga yaitu illegal gratuities atau persenan ilegal, merupakan pemberian atau hadiah yang dalam bentuk terselubung dari penyuapan. Hal ini melibatkan pemberian, penerimaan, penawaran, atau permohonan sesuatu yang berharga karena tindakan resmi yang telah dilakukan. Ini mirip dengan suatu penyuapan, tetapi transaksinya terjadi setelah fakta pekerjaan tersebut dilakukan. Contohnya yaitu hadiah perkawinan, hadiah ulang tahun, hadiah perpisahan, dan lain-lain. Yang keempat yaitu ekonomi extortion atau pemerasan ekonomi, merupakan penggunaan atau ancaman kekuatan termasuk sanksi ekonomi oleh individual atau organisasi untuk mendapatkan sesuatu yang berharga. Item yang berharga itu dapat berupa aktiva keuangan atau ekonomi, informasi, atau kerjasama untuk mendapatkan sesuatu keputusan yang menguntungkan atas pekerjaan atau hal tertentu yang sedang ditangani. Kemudian materi yang kedua yaitu teori-teori mengenai fraud. Yang pertama ada fraud gone atau teori fraud gone. Teori fraud gone ini terdiri dari greedy atau keserakahan, kemudian ada opportunity atau kesempatan, selanjutnya ada need atau kebutuhan, kemudian ada exposure atau pengungkapan. Teori fraud gone. Teori gone adalah teori yang populer digunakan dalam penelitian fraud. Penelitian ini menggunakan teori gone dari Jack Pollock tahun 1993 sebagai dasar teori untuk meneliti faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perilaku fraud. Gone merupakan teori yang menyempurnakan teori triangle fraud, di mana kedua teori tersebut mengungkapkan alasan seorang koruptor melakukan tindakan fraud. Triangle teori merupakan teori yang meneliti tentang penyebab terjadinya fraud yang pertama kali ditulis oleh Krejci 1953 dan dinamakan fraud triangle atau segitiga kecurangan. Teori Gone itu merupakan teori yang ditulis oleh Bologna dalam bukunya The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime yang disadur oleh BPKP 12 dalam bukunya Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional tahun 1999 yang menjelaskan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kecurangan meliputi greed atau keserakahan, opportunities atau kesempatan, needs atau kebutuhan, dan exposures atau pengungkapan sangat erat kaitannya dengan manusia melakukan kolusi dan korupsi. Faktor-faktor greed dan needs berkaitan dengan individu, pelaku kecurangan atau aktor, sedangkan faktor-faktor opportunities dan exposure berhubungan dengan korban atau perbuatan kecurangan atau victim. Penjelasan mengenai teori Gone, yang pertama ada greed. Greed terkait dengan keserakahan dan kerakusan para pelaku korupsi yang secara potensial ada dalam diri setiap orang. Untuk mengendalikan keserakahan ini perlu antara mendorong pelaksanaan ibadah dengan benar. Kemudian ada opportunities.
Opportunities atau kesempatan berkaitan dengan sistem yang memberikan lubang terjadinya korupsi yang berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau lingkungan masyarakat yang membuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. Untuk meminimalkan kesempatan orang melakukan kecurangan, perlu adanya keteladanan dari kepemimpinan organisasi. Selanjutnya ada need atau kebutuhan, merupakan sikap mental yang tidak pernah cukup, penuh sikap konsumerisme dan selalu syarat kebutuhan yang tak pernah usai. Selanjutnya ada expose. Expose sebagai hal yang berkaitan dengan hukuman pada pelaku korupsi yang rendah, hukuman yang tidak membuat jera pelaku maupun orang lain, dan deterrence effect yang minim. Berdasarkan teori di atas, suatu perbuatan korupsi akan dapat muncul apabila terdapat keadaan yang GONE yang cukup untuk melakukan tindakan korupsi. Selanjutnya ada teori fraud triangle yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Saudara Anissa Salsabila. Selanjutnya adalah fraud triangle. Ini adalah bagian dari fraud triangle yang terdiri dari pressure atau dorongan, opportunity atau peluang, dan rationalization atau rasionalisasi. Fraud triangle adalah sebuah teori yang dikemukakan oleh Donald Ed Creasy setelah melakukan penelitian untuk tesis doktornya pada tahun 1950. Creasy mengemukakan hipotesis mengenai fraud triangle untuk menjelaskan alasan mengapa orang melakukan fraud. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Creasy menemukan bahwa orang yang melakukan fraud ketika mereka memiliki masalah keuangan yang tidak bisa diselesaikan bersama, tahu dan yakin bahwa masalah tersebut bisa diselesaikan secara diam-diam dengan jabatan atau pekerjaan yang mereka miliki dan mengubah pola pikir dari konsep mereka sebagai orang yang dipercayai memegang aset menjadi konsep mereka sebagai pengguna dari aset yang dipercayakan kepada mereka. Creasy juga menambahkan bahwa banyak dari pelanggar kepercayaan ini mengetahui bahwa tindakan yang mereka lakukan merupakan tindakan yang ilegal, tetapi mereka berusaha memunculkan pemikiran bahwa apa yang mereka lakukan merupakan tindakan yang wajar. Creasy mengungkapkan bahwa ada 3 faktor yang mendukung seseorang melakukan fraud, yaitu pressure atau dorongan, yang kedua opportunity atau peluang, dan rationalization atau rasionalisasi. Yang pertama yaitu pressure atau tekanan. Pressure atau tekanan memiliki berbagai arti, di antaranya keadaan di mana kita merasa ditekan, kondisi yang berat saat kita menghadapi kesulitan, sesuatu yang dapat membuat kita meningkatkan perhatian dalam melakukan tindakan, meningkatkan ingatan dan kemampuan untuk mengingat, dan dengan kata lain, pressure dapat meningkatkan kinerja. Akan tetapi, di lain pihak dapat menjadi salah satu sumber daya munculnya fraud, dan akhirnya menjadi salah satu elemen dari fraud triangle. Dapat disimpulkan bahwa pressure adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan fraud. Contohnya, hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup yang mewah, ketergantungan narkoba, dan lain sebagainya. Pada umumnya, yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial. Tetapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Misal saja dalam urusan keluarga, keuangan, penggelapan uang perusahaan yang awalnya bisa terjadi karena himpitan tekanan atau kebutuhan uang, maka pihak tersebut memiliki kebutuhan keuangan yang mendesak dan mungkin tidak dapat diceritakan ke orang lain. Dan kalau dalam hal di luar keuangan, fraud bisa terjadi untuk menutupi kinerja yang buruk karena dituntut melakukan pekerjaan yang hasilnya baik dan sempurna. Pencegahan terjadinya kecurangan karena tekanan ini dengan cara memperbaiki ekosistem perusahaan dan integritas karyawan secara bersamaan. Faktor yang kedua yaitu peluang atau opportunity.
Opportunity adalah peluang atau kesempatan yang dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang memungkinkan fraud itu terjadi. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Ada dua persepsi mengenai kesempatan dalam melakukan kecurangan, antara lain yang pertama, adanya pengetahuan yang didengar atau dilihat bahwa kalau melanggar tindakan kecurangan tidak mendapat konsekuensi. Yang kedua, technical skill atau keahlian seseorang untuk mendapatkan posisi tertentu dan bisa melakukan kecurangan. Kesempatan untuk melakukan fraud biasanya disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya yaitu kontrol dari perusahaan yang masih lemah, SOP yang berjalan tidak kondusif, adanya multi-job pada seorang karyawan, dan situasi kerja yang kurang kondusif. Faktor yang ketiga yaitu pembenaran atau rasionalis. Association of Certified Fraud Examiner atau ACFE menyebutkan bahwa faktor ketiga terjadinya sebuah fraud adalah rasionalisasi. Secara garis besar, rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Menurut Spillane tahun 2003, rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan, serta tidak langsung rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Ada dua aspek pembenaran dalam fraud yang dilakukan oleh pelaku kecurangan. Yang pertama, mereka merasa bahwa kemungkinan untuk mendapatkan keuntungan dari kecurangan lebih besar dari kemungkinan terdeteksinya kecurangan. Contohnya, perusahaan telah mendapatkan keuntungan yang sangat besar dan tidak mengapa jika pelaku mengambil bagian sedikit dari keuntungan tersebut. Yang kedua, pelaku memiliki alasan pembenar atas perbuatannya, misalnya gaji yang rendah dibandingkan dengan beban kerjanya, dan masa kerja pelaku cukup lama dan dia merasa seharusnya berhak mendapatkan lebih dari yang telah ia dapatkan sekarang, misalnya posisi, gaji, promosi, dan lain-lain. Rasionalisasi yang paling banyak digunakan sebagai alasan untuk melakukan fraud yang bersifat situasional seperti yang pertama, mereka hanya menyatakan bahwa I'm only borrowing the money, I'll pay it back. Jadi pelaku beranggapan hanya meminjam aset yang dicuri. Yang kedua, it's for a good purpose, yang mana alasan tindakannya untuk tujuan yang baik, misalnya membahagiakan keluarga atau orang-orang yang dicintainya. Selanjutnya yaitu everyone does it. Mereka menganggap bahwa perbuatan dilakukan oleh banyak orang secara bersama-sama, sehingga dianggap umum dan perbuatan tersebut dianggap tidak merugikan siapapun. Dan yang terakhir, I'm not hurting anyone. Mereka menganggap bahwa perbuatannya itu dianggap tidak menyakiti orang lain. Materi selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis fraud triangle dalam keuangan bisnis. Objek kecurangan dari fraud triangle pada keuangan bisnis adalah yang pertama, pencurian data keuangan perusahaan. Yang kedua, markup biaya reimbursement dan biaya proyek perusahaan. Yang ketiga, penyalahgunaan biaya tagihan perusahaan, contohnya seperti tagihan pajak. Yang keempat, penggajian karyawan. Yang kelima, penyalahgunaan sumber daya milik perusahaan. Yang keenam, pencucian laporan keuangan. Dan yang ketujuh, penyelewengan laporan keuangan, yaitu mengganti atau menghilangkan laporan keuangan pada periode tertentu. Dan teori fraud selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Selanjutnya adalah teori fraud pentagon. Fraud pentagon terdiri dari pressure, opportunity, competence, arrogance, dan rationalization. Sesuai dengan perkembangan zaman, teori fraud juga mengikuti perubahan. Nah, teori fraud pentagon dicetuskan pertama kali oleh Crow Howard pada tahun 2011. Teori ini memperluas teori fraud triangle yang sebelumnya dikemukakan oleh Cressy pada tahun 1953 dengan menambahkan dua elemen, yaitu kompetensi dan arogansi. Nah, kondisi perusahaan yang kini semakin berkembang dan kompleks dibanding dulu, serta para pelaku fraud yang kini lebih cerdik dan mampu mengakses berbagai informasi perusahaan. Hal ini menyebabkan teori fraud perlu dikembangkan dari fraud triangle menjadi fraud pentagon. Selanjutnya yaitu ada elemen fraud pentagon. Yang pertama yaitu pressure atau tekanan. Pressure sendiri adalah sebuah dorongan yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan fraud. Contohnya yaitu hutang atau tagihan yang menumpuk, gaya hidup yang mewah, ketergantungan narkoba, dan lain-lain. Nah, pada umumnya yang mendorong terjadinya fraud adalah kebutuhan atau masalah finansial, tetapi banyak juga yang hanya terdorong oleh keserakahan. Yang kedua yaitu ada opportunity atau peluang. Opportunity adalah peluang atau kesempatan yang dapat kita pahami sebagai situasi dan kondisi yang ada pada setiap orang atau individu. Situasi dan kondisi tersebut memungkinkan seseorang bisa berbuat atau melakukan kegiatan yang memungkinkan fraud. Biasanya disebabkan karena internal kontrol suatu organisasi yang lemah, kurangnya pengawasan, dan atau penyalahgunaan wewenang. Elemen fraud pentagon selanjutnya yaitu yang ketiga, rasionalisasi. Rasionalisasi dapat diartikan sebagai tindakan yang mencari alasan pembenaran oleh orang-orang yang merasa dirinya terjebak dalam suatu keadaan yang buruk. Pelaku akan mencari alasan untuk membenarkan kejahatan untuk dirinya agar tindakan yang sudah dilakukannya dapat diterima oleh masyarakat. Nah, menurut Spillane tahun 2003, rasionalisasi adalah sebuah gaya hidup dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan prinsip yang menyatukan. Secara tidak langsung, rasionalisasi menyediakan cara untuk membenarkan tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang ada. Yang keempat yaitu ada kompetensi, merupakan kemampuan karyawan untuk mengabaikan kontrol internal, mengembangkan strategi penyembunyian, dan mengontrol situasi sosial untuk keuntungan pribadinya. Posisi dan fungsi seseorang dalam sebuah organisasi dapat menyediakan kemampuan untuk membuat atau mengambil keuntungan dari kesempatan melakukan fraud. Dalam kenyataannya, ternyata ada satu faktor lain yang perlu dipertimbangkan, yaitu individual capability. Individual capability adalah sifat dan kemampuan pribadi seseorang yang mempunyai peran besar yang memungkinkan melakukan suatu tindakan kecurangan. Kompetens merupakan perkembangan dari elemen opportunity, yaitu kemampuan individu untuk mengesampingkan internal kontrol dan mengontrolnya sesuai dengan kedudukan sosial untuk kepentingan pribadinya. Yang kelima yaitu ada arrogance. Arrogance adalah sikap superioritas dan keserakahan dalam sebagian dirinya yang menganggap bahwa kebijakan dan prosedur perusahaan sederhananya tidak berlaku secara pribadi. Dengan sifat seperti itu, seseorang dapat melakukan kecurangan dengan mudah karena merasa atau menganggap dirinya paling unggul di antara yang lain dan menganggap kebijakan tidak berlaku untuknya. Menurut Howard,
penelitian yang dilakukan oleh Committee of Sponsoring Organization of the Tradeway Commission atau COSO menemukan bahwa 70% pelaku fraud memiliki profil yang berupa kombinasi dari tekanan atau pressure dengan arogansi atau arogan dan keserakahan atau greed. Harvard pada tahun 2011 juga menyatakan bahwa arogansi merupakan sikap yang mendemonstrasikan superioritas dan kurangnya kesadaran yang disebabkan oleh keserakahan dan pemikiran bahwa pengawasan internal perusahaan tidak berlaku secara personal kepada mereka. Crow 2011 menjelaskan bahwa ada 5 elemen arogansi dari perspektif CEO, yaitu yang pertama ada ego yang besar, di mana CEO lebih dipandang sebagai selebriti daripada pengusaha. Yang kedua yaitu ada mereka dapat menembus pengawasan internal perusahaan dan tidak tertangkap. Yang kedua yaitu ada mereka memiliki sikap menekan. Yang keempat mereka menerapkan gaya manajemen otokratis. Yang kelima yaitu ada mereka takut kehilangan posisi atau status. Teori yang keempat ada teori Fraud Diamond. Teori Fraud Diamond ini terdiri dari insentif atau pressure, kemudian ada opportunity, kemudian ada capability, dan ada rationalization. Teori Diamond ini yaitu Fraud Diamond model diperkenalkan oleh Wolff dan Hermanson pada tahun 2004 sebagai versi ekstensi dari Fraud Triangle. Model ini menambahkan capability sebagai faktor resiko fraud keempat. Capability atau competence berarti kemampuan karyawan untuk mengabaikan internal control, mengembangkan strategi penyembunyian atau concealment, dan mengendalikan situasi sosial untuk keuntungan pribadinya sendiri. Wolff and Hermanson tahun 2004 percaya sebagian besar fraud tidak akan terjadi tanpa orang yang tepat dengan kemampuan yang tepat mengimplementasikan rincian fraud. Ada berbagai bentuk fraud dalam akuntansi. Secara umum, fraud akan selalu terjadi jika tidak ada deteksi dan upaya pencegahan. Upaya dan perspektif dalam meninjau dan mendeteksi kecurangan salah satunya adalah perspektif Fraud Diamond yang pertama kali diciptakan oleh Wolff and Hermanson tahun 2004. Teori Fraud Diamond memberikan informasi mengenai beberapa faktor yang berdampak pada keputusan individu untuk melakukan penipuan. Unsur-unsur Fraud Diamond antara lain yang pertama ada pressure atau tekanan. Pressure atau tekanan dapat diidentifikasikan sebagai motif dari perilaku seseorang untuk melakukan penyelewengan karena dipicu oleh adanya dorongan yang dirasakan. Setiap pelaku harus menghadapi beberapa jenis tekanan untuk dapat melakukan penipuan. Tekanan yang dirasakan diartikan sebagai motivasi yang menuntun pelaku untuk terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Tekanan semacam ini dapat terjadi pada semua pihak di semua tingkatan organisasi dan dapat terjadi karena berbagai alasan. Alasannya dapat berupa adanya tekanan berupa finansial, tekanan karena adanya dorongan dari kebiasaan yang buruk, dan tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan. Menurut Albert et al. Tahun 2011, pressure dapat dikategorikan dalam 3 kelompok. Yang pertama, tekanan finansial atau financial pressures. Hampir 95% fraud dilakukan karena adanya tekanan dari segi finansial. Tekanan finansial yang sering diselesaikan dengan mencuri atau fraud dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut.
Yang pertama bisa disebabkan karena keserakahan atau greedy, kemudian standar hidup yang terlalu tinggi atau living beyond one's means. Kemudian faktor banyaknya tagihan dan utang atau high bills or personal debt. Kemudian ada faktor kredit yang hampir jatuh tempo atau poor credit. Kemudian ada kebutuhan yang tidak diduga atau unexpected financial needs. Kemudian ada tekanan akan kebiasaan buruk atau vices pressures. Vices pressures disebabkan oleh dorongan untuk memenuhi kebiasaan yang buruk. Misalnya, berhubungan dengan judi, obat-obatan terlarang, alkohol, dan barang-barang yang mahal bersifat negatif. Seperti seseorang yang suka berjudi akan mendorong untuk melakukan apapun memperoleh uang sebagai taruhan atau gambling. Kemudian tekanan yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related pressures merupakan tindakan adanya kepuasan kerja yang diperoleh oleh karyawan, misalnya kurangnya perhatian dari manajemen, adanya ketidakadilan dan sebagainya dapat membuat karyawan harus melakukan fraud untuk memperoleh imbalan atas kerja kerasnya. Mengenai teori Diamond akan dijelaskan oleh rekan saya Anissa Salsabila. Faktor fraud diamond yang selanjutnya adalah opportunity. Opportunity atau peluang atau kesempatan merupakan elemen yang dalam kaitannya dengan fraud diartikan sebagai suatu keadaan yang memungkinkan seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang tidak dibenarkan, seperti tindakan penyelewengan. Peluang bisa terjadi karena dipengaruhi oleh lembaga pengendalian internal, pengawasan yang kurang terkontrol, atau karena posisi yang strategis. Dengan memanfaatkan suatu kondisi atau posisi tertentu, seseorang dapat dengan leluasa mengatur kepentingan orang banyak. Menurut Albrecht et al. Tahun 2011, ada 6 faktor yang dapat meningkatkan peluang bagi individu untuk melakukan fraud. Di antaranya yang pertama, kurangnya kontrol untuk mencegah dan atau mendeteksi fraud. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menilai kualitas kinerja. Yang ketiga, kegagalan untuk mendisiplinkan para pelaku fraud. Yang keempat, kurangnya pengawasan terhadap akses informasi. Yang kelima, ketidakpedulian dan ketidakmampuan untuk mengantisipasi fraud. Dan yang terakhir, kurangnya jejak audit atau audit trail. Faktor yang ketiga yaitu rationalization atau rasionalisasi. Konsep rasionalisasi menunjukkan bahwa pelaku harus bisa merumuskan beberapa bentuk rasionalisasi yang dapat diterima secara moral sebelum terlibat dalam perilaku yang tidak etis. Rasionalisasi memungkinkan penipu memandang tindakan ilegalnya sebagai suatu tindakan yang dapat diterima. Alasan seperti tergoda untuk melakukan fraud karena merasa rekan kerjanya juga melakukan hal yang sama dan tidak menerima sanksi atas tindakan fraud tersebut bisa menjadi pembenaran dan penyelewengan yang terjadi. Pada akhirnya, tindakan rasionalisasi ini hanya akan menghasilkan pemakluman dari tindakan fraud yang telah terjadi, apalagi jika tindakan fraud dilakukan secara terus-menerus. Albrecht et al. Tahun 2011 mengemukakan bahwa rasionalisasi yang sering terjadi ketika melakukan fraud adalah sebagai berikut. Yang pertama, aset itu sebenarnya milik saya atau perpetrator fraud. Yang kedua, saya hanya meminjam dan akan membayarnya kembali. Yang ketiga, tidak ada pihak yang dirugikan. Yang keempat, ini dilakukan untuk sesuatu yang mendesak. Yang kelima, kami akan memperbaiki pembukuan setelah masalah keuangan ini selesai. Dan yang terakhir, saya rela mengorbankan reputasi dan integritas saya asal hal itu dapat meningkatkan standar hidup saya. Kemudian, faktor yang keempat yaitu capacity atau capability atau dalam bahasa Indonesianya yaitu kemampuan.
Capacity atau kapabilitas diartikan sebagai suatu kemampuan atau kelebihan seseorang dalam memanfaatkan keadaan yang melingkupinya, yang mana kemampuan ini lebih banyak diarahkan pada situasi untuk mengelabuhi sistem pengendalian internal dengan tujuan untuk melegalkan hal-hal yang sebenarnya dilarang dalam suatu organisasi. Dan untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, dalam penelitian Nursani dan Irianto pada tahun 2014, Wolf dan Hermanson pada tahun 2004 menjelaskan sifat-sifat elemen kemampuan atau capability yang sangat penting dalam pribadi pelaku kecurangan, yaitu yang pertama ada positioning. Posisi seseorang atau fungsi dalam organisasi dapat memberikan kemampuan untuk membuat atau memanfaatkan kesempatan untuk penipuan. Seseorang dalam posisi otoritas memiliki pengaruh lebih besar atas situasi tertentu atau lingkungan. Yang kedua yaitu ada intelligence and creativity. Pelaku kecurangan ini memiliki pemahaman yang cukup dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal dan untuk menggunakan posisi, fungsi, atau akses berwenang untuk keuntungan terbesar. Yang ketiga yaitu ego. Individu harus memiliki ego yang kuat dan keyakinan yang besar, maka dia tidak akan terdeteksi. Tipe kepribadian umum termasuk seseorang yang didorong untuk berhasil di semua biaya, egois, percaya diri, dan sering mencintai diri sendiri atau narsisme. Menurut Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, gangguan kepribadian narsisme meliputi kebutuhan untuk dikagumi dan kurangnya empati untuk orang lain. Individu dengan gangguan ini dipercaya bahwa mereka lebih unggul dan cenderung ingin memperlihatkan prestasi dan kemampuan mereka. Yang keempat yaitu ada coercion. Pelaku kecurangan dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menyembunyikan penipuan. Seorang individu dengan kepribadian yang persuasif dapat lebih berhasil meyakinkan orang lain untuk pergi bersama dengan penipuan atau melihat ke arah lain. Yang kelima yaitu ada deceit. Penipuan yang sukses membutuhkan kebohongan yang efektif dan konsisten. Untuk menghindari deteksi, individu harus mampu berbohong, meyakinkan, dan harus melacak cerita secara keseluruhan. Yang keenam yaitu stres. Individu harus mampu mengendalikan stres karena melakukan tindakan kecurangan dan menjaganya agar tetap tersembunyi sangat bisa menimbulkan stres. Selanjutnya, Wolf dan Hermanson pada tahun 2004 dalam penelitiannya memberikan 6 kategori individu dengan kapabilitas untuk melakukan fraud. Yang pertama yaitu posisi atau jabatan individu dalam organisasi membuka kesempatan untuk melakukan fraud yang tidak dapat dieksploitasi oleh posisi atau jabatan lain. Yang kedua yaitu ada individu yang cukup ahli untuk memahami dan mengeksploitasi kelemahan pengendalian internal serta menggunakan posisi, jabatan, atau akses otorisasi bagi keuntungan terbesar individu tersebut. Yang ketiga yaitu individu yang memiliki ego dan tingkat percaya diri tinggi bahwa mereka tidak akan terdeteksi, atau individu yang dengan mudah bernegosiasi untuk keluar dari masalah jika ketahuan. Yang keempat yaitu individu yang sukses melakukan fraud merupakan individu yang dapat memaksa orang lain untuk melakukan atau menutupi tindakan fraud. Yang kelima yaitu individu yang sukses melakukan fraud dapat berbohong secara efektif dan konsisten. Yang keenam yaitu ada individu yang sukses melakukan fraud dapat mengendalikan stres dengan sangat baik. Terima kasih, sekian video presentasi dari kelompok kami. Sebelumnya saya akan menyampaikan kata-kata motivasi sebagai berikut ini. Pendidikan merupakan salah satu harta yang tidak bisa direbut dari diri kita sendiri.
Barang siapa yang menginginkan dunia, hendaklah ia berpendidikan. Kemudian barang siapa yang menginginkan akhirat, hendaklah ia berilmu. Yuk semangat untuk menimba ilmu di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Unisbank Semarang. Hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan, Indonesia tidak akan mungkin bertahan. Terus belajar, usaha dan berdoa, semangat untuk belajar akuntansi di Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Tikubang Semarang. Sebelum mengakhiri presentasi dari kami, ada sedikit kata motivasi dari saya yang mungkin dapat memotivasi teman-teman akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang, yaitu tetaplah kalian terus belajar dan jangan biarkan keadaan mempengaruhi kalian dalam belajar. Tetaplah semangat teman-teman akuntansi Universitas Tikubang Unisbank Semarang, karena masa depan yang cerah adalah milik mereka yang mempersiapkannya hari ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.